Kami lagi menuju ke titik kampanye Pak Usman, calon Bupati Halmahera Selatan. Ini amazing ya, bagi saya ini satu tantangan yang luar biasa dan sejarah besar dalam politik di Halsel. Insya Allah Pak Usman dan Kasem dimudahkan Allah untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan 2020. Di depan sana ada Pak Usman dan Bupati yang juga menunggangi atau menaiki motor jalan. Ayo. Yang terhormat, pertama saya ingin sampaikan selamat datang kepada para petinggi Makayawa. Dan barusan tadi kita didampingi oleh ini putra Makayawa yang hampir sama-sama melanglang buana di dunia di skala nasional, yang saya sapa Bung Syukur Mandal. Ini beliau senior saya di HMI dan luar biasa kiprah beliau di Jakarta juga. Alhamdulillah hari ini mendampingi Pak Bupati. Yang terhormat Pak Dr. Haji Rifai Umar, yang terhormat Pak Majid Hussein sebagai Ketua DPW PAN, dan Pak Haji Jafar Umar sebagai sesepuh Makayawa, dan teristimewa calon Bupati kita, insya Allah Bupati 2020-2025 Pak Haji Usman Sidik. Mari kita dengarkan bersama orasi politik dari tokoh Makayawa yang saat ini mendampingi Pak Haji Usman Sidik. Kepada Abang Syukur Mandal disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsyala rasulahu bil huda wa dinil haq liyajhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya cintai saudara kita, sahabat, kakak, anak, cucu Haji Usman Sidik yang insya Allah dirahmati Allah dimudahkan menjadi Bupati Halmahera Selatan. Amin. Yang saya cintai, saya banggakan ketiga sesepuh. Tiga orang ini saya kenal mereka dari 20 tahun yang lalu. Tiga orang ini orang Makayawa yang punya sumbangsi besar terhadap pembaharuan generasi Makayawa. Saya termasuk yang menikmati masa-masa kejayaan mereka. Pak Haji Jafar Umar menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Utara dan Provinsi, banyak sekali membantu anak-anak muda Makayawa. Dan alhamdulillah banyak diantaranya termasuk saudara saya Muslim yang jadi anggota DPR. Begitu pula Pak Rifai, begitu jadi rektor banyak sekali juga membantu anak-anak muda Makayawa. Dan alhamdulillah banyak yang dibantu, dan hari ini pertumbuhan generasi Makayawa cukup baik perkembangannya. Hanya kita belum mendapatkan ruang gerak yang tepat untuk kita mengakselerasikan kemampuan kita. Begitu pula Pak Haji Majid juga sama, begitu menjadi sekda di Halteng maupun di provinsi juga banyak juga membantu. Dan saya bangga hari ini sama-sama duduk satu meja, sama-sama kita. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi modal awal kita semua untuk mulai membentangkan jalan, membentangkan garis
dari Makayo yang sekedar keluarga kecil menjadi satu peradaban besar yang insya Allah diperhitungkan orang tidak saja di Maluku Utara tapi juga di kancah nasional. Amin. Ada di sini juga Bang Yusman Arifin, Bang Gufran, dan pimpinan partai politik pengusung. Ada semuanya, ada Partai Golkar, ada PSI, ada PKB, hampir semua, ada PKS, dan semua pimpinan partai politik yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kami menaruh apresiasi dan bangga terhadap partai pengusung Pak Haji Usman yang telah berjuang bersama-sama dan mempercayakan beliau insya Allah menjadi Bupati Halmahera Selatan. Saya punya dua catatan yang penting. Yang pertama, kesempatan ini menjadi kesempatan yang baik buat kita. Sejak awal memang Makayowa ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang salah kalau 2005 banyak tokoh-tokoh kita yang calon karena mereka kompeten dan punya kemampuan. Tidak bisa kita heran karena memang mereka memiliki keahlian, memiliki kemampuan, dan juga memiliki kesempatan kala itu. Begitu pula selanjutnya pada pilkada selanjutnya dan selanjutnya. Ini sudah masuk periode yang keempat. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Makayowa ini dulu sekedar kerukunan, tetapi lambat laun berkembang menjadi satu peradaban besar. Yang kenapa saya sebut peradaban? Karena Makayowa ini sudah melahirkan tokoh-tokoh penting yang punya andil besar terhadap negeri ini maupun terhadap bangsa dan negara. Fakta yang kecil saja kita bisa rasakan jalan yang lalu lalang ini di periode Pak Haji Taib ya, dan ada Pak Sekda di sini. Periode Pak Jafar dulu kepala dinas, rombongan sering ke sini dan kemudian ini terjadi. Jadi ini sebuah peradaban besar, karena itu penting sekali kenapa Haji Usman ini kita hormati dia, kita hargai dia, kita dukung dia, karena dia termasuk orang satu-satunya yang hari ini melakukan hal besar yang bisa menyatukan kita. Dia menerobos kebuntuan secara ekonomi. Kita sebetulnya kalah dalam konteks pertarungan politik, itu satu diantaranya adalah faktor kesiapan secara ekonomi. Dan Haji Usman membuktikan bahwa dia mampu melakukan hal-hal besar untuk kemudian dia menyatukan kita dalam satu kesempatan pilkada 2020. Ini yang harus kita support. Satu kebiasaan orang Makayan adalah tidak senang melihat orang lain atau tetangganya atau keluarganya tumbuh menjadi orang hebat. Satu kebiasaan, tetapi lambat laun itu menjadi hilang. Karena kenapa? Pergerakan anak-anak Makayowa untuk sekolah, menimba ilmu di luar itu makin hari makin baik. Karena itu jangan habiskan waktu kita untuk mencela kesuksesan orang lain. Ini kesempatan Makayowa, tidak boleh ada satupun memilih orang lain kecuali memilih Haji Usman Siddiq. Setuju ya? Setuju. Sebab begini, saya ingin bilang bahwa kita orang yang berjuang di jalur politik ini, Pak Haji Jafar dulu pernah calon bupati di Halsel. Pak Haji Rifai juga saya termasuk yang berjuang. Pak Haji Majid juga maju wakil gubernur. Saya pernah calon bupati Halmahera Barat. Kita pernah rasa semua. Pernah rasa. Dan sakitnya luar biasa. Berjuang di negeri orang. Berjuang dalam satu kompetisi yang luar biasa. Dan hari ini kita semua sepakat Pak Usman ini adalah pengibar bendera dan pembuka jalan untuk mengukuhkan kembali kejayaan yang pernah dibangun oleh Partai Damai. Kita sadari betul, saya sebagai generasi baru yang muncul hari ini dengan beberapa teman-teman, ada Pak Muslim, ada teman-teman yang lain semuanya, kita berharap Pak Usman ini menjadi pembuka gerbang dan ada sekian ribu anak-anak Makayowa yang lebih siap dari itu dan ke depan secara bergantian menjadi pemimpin di negeri ini. Setuju ya? Orang wajitang mene harus ada manusia jadi bupati dari Makamalongan betul. Makamalawan oi. Oras net Makamalawan oi. Ini oras Makamalongan. Sebab ngoni di sini ngoni cuma pilih, ngoni tidak tahu resiko pertarungannya. Ngoni tidak pernah rasakan resiko pertarungannya. Ngoni habis pilih pekebong. Ngoni tahu di akibat, tapi ngoni rasa juga di pedampak. Begitu orang lain yang memimpin negeri ini, ngoni pikobong, naik motor, kali-kali naik turun terus. Rasa akibatnya, rasa dampaknya.
pertarungan politik bukan cuma soal kebijakan, tapi banyak faktor kita pertaruhkan di situ. Satu diantaranya adalah orang harus punya kesiapan uang, kesiapan segala macam. Dan Haji Usman hari ini dia mampu menjembatani dirinya, dia korbankan semua yang dia punya untuk mengangkat harkat dan martabat kita semua. Jadi kalau ada satu dua yang belum, kasih tahu pada orang. Ini kesempatan. Jadi kalau tenda ini sedikit kurang orang karena orang pergi ke kebun, besok dong pulang atau sabatar dong pulang, kasih tahu pada orang supaya rame-rame kali ini. Jangan satu suara pun tinggal keluar. Percaya sama saya bahwa kalau ada orang datang mengatakan bahwa hello atau apa akan begini-begini, omong kosong. Selama itu orang lain omong kosong. Omong kosong. Tai-tai dia. Malah maksudnya, singsara, amne singsara. Kita merasakan Pak Rifai singsara, meninggalkan jabatannya, meninggalkan ininya. Pak Jafar juga begitu, Pak Majid begitu. Tong singsara. Nah, kalau Pak Usman sudah jadi bupati, kita orang ini akan duduk dan berunding bagaimana masa depan negeri ini dan siapa lagi tokoh-tokoh Makayo berikut yang kita siapkan untuk mengisi pos-pos penting ke depan. Kita antara hanya bakulai kursi 25 di Bacan sana. Kalau tuh bakulai nanti ada yang dapat, ada yang terdapat. Biar sudah itu Om Gufran dan Om Muslim dong urus sudah dan yang lain-lain. Kita bakulai di tempat lain. Kalau perlu dengan tangan Pak Usman mendorong bupati di kabupaten kota yang lain untuk menjadi bupati dan wali kota di tempat yang lain. Itu yang saya harapkan. Sepanjang saja kita berharap supaya Pak Usman ini hari ini menjadi pengibar harapan. Yang kedua, saya ingin ngoni semua datang di sini, ngoni percaya bahwa kalau Pak Haji Usman yang jadi bupati pasti berbeda dengan Helmi jadi bupati, pasti beda. Pembedanya pasti jelas. Pembedanya adalah dia tumbuh di sini, dia besar di sini, dia rasakan di sini, dia tahu persis ngoni perasaan. Ngoni makan apa, dia makan apa, dia tahu betul. Nanti kalau ada orang datang bilang Helmi orang Makian Kayo, ya memang dia orang Makian Kayo. Tapi itu ngoni bilang. Yang kita tahu adalah Usman Makian Kayo. Dan tidak ada pilihan. Tidak ada kalkulasi atau hitungan apapun yang bisa memenangkan Helmi dalam pertarungan ini. Karena itu keberpihakan Allah pun harus kita minta. Dan kita semua selalu berdoa, zikir, salawat, kita minta kepada Pak Usman dijaga kesehatannya, dimudahkan segala perjuangannya, dan seluruh tim ini kita minta supaya Allah mudahkan dan Allah berpihak sama kita, beri kesempatan dia jadi bupati agar dia menjadi orang yang kita harapkan membuka masa depan generasi-generasi Makayowa yang akan datang. Yang terakhir, pesan saya yang terakhir, kalau beliau jadi bupati, kita orang ini cuma bilang, saya itu bicara politik pada 3 hal. Yang pertama, politik itu rumit. Yang kedua, politik itu penuh tantangan. Dan yang ketiga, politik itu kenikmatan. Politik itu rumit itu di mana rumitnya? Rumit adalah ketika kita menerobos kebuntuan partai politik yang luar biasa. Pertarungan uang, pertarungan kekuasaan, kita harus lobby sana, lobby sini sampai dapat rekomendasi segala macam. Pak Usman dapat rekomendasi nggak tidur-tidur. Saya dampingi di Jakarta, tidur di jalan, militer tidur di situ, makan di situ, tunggu orang berjam-jam, berhari-hari, tidak tidur-tidur. Rumit betul menerobos itu. Yang kedua, tantangan. Pak Usman juga sedang berada dalam tantangan besar. Bagaimana meyakinkan orang ini semua agar pilih dia? Tantangan, dan ini sedang dilakukan. Kita kena hujan di jalan-jalan, Pak Haji, semua kita punya sesepuh yang kita bangga ini datang di sini, saya bangga betul. Datang di sini dan hujan-hujanan, panas-panasan semua. Tantangan menerobos tantangan. Dan yang terakhir, kenikmatan. Kenikmatan ini ada 2. Satu kenikmatan yang ketika dia berkuasa dia lupa diri, dan yang satu kenikmatan sebelum berkuasa dia sudah menikmati. Pak Usman termasuk orang yang belum berkuasa menikmati. Punya uang puluhan miliar. Kalau dia mau belanja partai yang sekian banyak itu, dengan uang itu dia hidup saja sudah cukup. Tapi dia melepaskan kenikmatan itu, hujan-hujanan di jalanan, naik motor, naik turun, sana sini berjuang. Untuk apa? Untuk mengembalikan marwah dan martabat kita orang Makayowa yang makin hari makin dikucilkan. Jadi saya cuma pesan penguni, kita antara minta nguni sumbangan, antara minta nguni apa-apa. Cuma 2 yang kita minta penguni. Satu, ngoni punya doa. Yang kedua, sumbangkan suara ngoni
untuk kita punya saudara, kita punya anak, dan kita punya orang tua. Setuju ya? Insya Allah Usman menjadi Bupati Halmahera Selatan, dan insya Allah selanjutnya Makayowa menjadi lebih baik, dan orang-orang terbaik Makayowa kasih sekolah ke luar negeri dan jadi dokter, jadi polisi, jadi perwira segala macam biar lebih hebat. Kita mendoakan supaya umur panjang, insya Allah. Yang lain-lain itu Pak Haji Rifai punya bab. Soal ekonomi dan segala macam saya serahkan. Saya sampai di situ. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.